Halo everyone, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Maulana, NRP 120123200 dari Prodi Hukum. Di sini saya akan di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum perkara perdata era 4.0. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Era industri digital 4.0 ditandai dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Era revolusi industri 4.0 yaitu era di mana dunia industri digital telah menjadi suatu paradigma dan acuan dalam tatanan kehidupan saat ini. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, perkembangan literasi menjadi sangat penting diperhatikan karena literasi merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan hidup di masa yang akan datang. Di sini di sini ada rumusan masalah yaitu bagaimana cara implementasi ekor dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia dan bagaimana hambatan dan tantangan penggunaan ekor terhadap penegakan hukum di Indonesia dan tentunya memiliki tujuan satu mengetahui implementasi ekor dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia dan mengetahui hambatan dan tantangan penggunaan ekor terhadap penegakan hukum di pengadilan negeri. Jadi di sini apa sih yang dimaksud dengan MA, Mahkamah Agung Republik Indonesia itu atau disebut dengan MA? MA adalah Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan MA sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. MA berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Jadi kita berbicara mengenai hukum perkara perdata di Indonesia. Menurut Wiryono Projodikoro, hukum perdata material adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda. Berhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana. Jadi hukum perdata tidak bersifat pidana. Berhubungan di mana hukum yang mana tidak bersifat hukum pidana yaitu yang tidak disertai kemungkinan melakukan hukum pidana. Jadi hukum perdata tidak mempunyai sanksi berbeda dengan hukum pidana dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya. Jadi kita berbicara apa saja sih asas hukum acara perdata itu dan bagaimana sih proses beracara perkara perdata itu. Jadi di sini asas-asas hukum acara perdata meliputi hakim bersifat menunggu dan hakim bersifat pasif. Meliputi juga sifat terbukanya persidangan, mendengarkan kedua belah pihak, putusan harus disertai dengan alasan, beracara beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan. Jadi untuk proses perkara perdata itu meliputi berdasarkan hukum acara perdata, proses pemeriksaan dalam tahap pendahuluan dan tahap penentuan atau persidangan dalam menyelesaikan perkara gugatan secara kronologis meliputi dua segi, yaitu administratif dan segi yudisial. Administratif meliputi memasukkan gugatan dan persiapan sidang. Dari segi yudisial, awal mula adalah sidang pertama, tahap jawab menjawab, tahap pembuktian, tahap kesimpulan, tahap putusan, dan tahap pelaksanaan putusan. Dan bagaimana sih cara penyelesaian perkara perdata? Di sini penyelesaian perkara perdata itu para pihak diminta untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. Majelis hakim juga dituntut untuk tegas, arif, dan bijaksana. Dalam menangani suatu perkara yang masuk, hakim hanya memeriksa perkara yang masuk di pengadilan saja, karena sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu hakim bersifat pasif. Dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah adanya suatu gugatan ataupun permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pemudahan kebenaran suatu hak. Permohonan sendiri dapat diartikan dengan suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.
Jadi kita berbicara apa sih itu e-court itu? E-court pada penerapan e-court secara e-court adalah salah satu sarana pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan pendaftaran secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Dengan mengunggah, mengupload, atau berkas persidangan baik dalam tahap replik, duplik, atau penyelesaian. Bagaimana bagaimana sih cara pengimplementasian e-court dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia? Jadi, pada penerapan e-court secara otomatis memindahkan pelayanan yang semula bersifat manual menjadi online, baik dari segmentasi pendaftaran pembayaran dan pengiriman kelengkapan dokumen, baik replik, duplik, kesimpulan dan jawaban serta pemanggilan semua telah berubah menjadi online. Sehingga problematika berkaitan dengan jarak yang jauh dengan pengadilan dan padatnya jumlah gugatan perdata dengan dokumen menumpuk secara perlahan akan teratasi dengan sistem ini. Jadi harapannya e-court itu untuk membantu masyarakat agar, jalannya acara itu menjadi efektif. Jadi, untuk yang berkepentingan di bidang hukum yang tentunya khususnya perdata atau pidana, itu bisa mengupload dokumen melalui online. Jadi, yang bersangkutan tidak perlu datang ke pengadilan. Apa saja sih hambatan dan tantangan dari e-court itu? Tentu e-court juga memiliki hambatan dan tantangan. Meskipun demikian, asas untuk membangun sistem berkara secara e-court menyimpan banyak tantangan terkait yang harus diatasi sedini mungkin. Di antara tantangan di antara tantangan tersebut adalah kesiapan sumber daya manusia dalam organisasi MA terutama hakim yang memeriksa perkara tersebut. Salah satu kompetisi profesional hakim adalah penguasaan teknologi informasi. Untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas hakim harus ada pendidikan dan pelatihan dengan terprogram dan kelanjutan bagi hakim untuk menguasai informasi dan teknologi. Yang kedua, kesiapan sarana prasarana yang memadai berdasar surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama MA. Beberapa sarana dan prasarana mendukung e-court meliputi satu, server database perkara, perangkat komputer, laptop, TV monitor, perangkat lunak, antivirus, baterai cadangan, jaringan internet, jaringan telepon, dan lain sebagainya. Namun di beberapa pengadilan yang belum prototip belum memadai untuk menampung sarana penunjang pelaksanaan e-court. Kesiapan para pencari keadilan untuk menguasai teknologi informasi sebagai sebuah gambaran. Beberapa daerah luar Jawa penguasaan teknologi masih minim. Para pihak yang mendaftar masih gagap teknologi ketika petugas menyelesaikan perkara secara elektronik. Salah satu contohnya yaitu para pencari keadilan tidak memiliki alamat email, padahal email sangat urgent dalam penyelesaian perkara secara elektronik. Jadi hambatan kita untuk e-court ini mungkin ada kasus yang mungkin itu ditangani di luar Jawa atau di daerah tersebut minimnya informasi, teknologi, atau bahkan kurangnya listrik bahkan itu sangat kesulitan untuk, mengikuti e-court ini. Jadi, itu suatu hambatan bagi negara atau hambatan permasalahan e-court ini. Jadi diharap ke depannya agar, pemerintah atau instansi negara memperbaiki sistem, teknologi informasi agar perkembangan e-court ini seperti yang diharapkan. Kesimpulan, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi memainkan peran yang semakin penting dalam dimensi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah mengubah cara-cara orang digital berinteraksi dengan hukum, tidak hanya membuat regulasi, mengubah pendekatannya, para profesional hukum dan aparat penegak hukum pun harus mampu beradaptasi. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0, MA mengeluarkan inovasi berupa pelayanan penegakan hukum secara elektronik atau online yang dikenal dengan nama e-court. Adanya aplikasi pengadilan elektronik e-court merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat global. Pengadilan elektronik e-court dan hubungannya dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
adalah hal menarik. ECOT merupakan masa depan peradilan Indonesia sebagai pengadilan di negara-negara lain sudah maju. Jika terwujud, proses administrasi perkara dan pelayanan akan menjadi lebih sederhana, cepat, biaya ringan, transparan, dan akuntabel. Untuk menghadapi tantangan ke depan agar perkara secara elektronik dapat berjalan dengan lancar, harus diupayakan kesiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Mungkin itu saja dari presentasi dari saya hari ini. Eh, Sekian dan terima kasih.